فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Sekarang halaman 46, yang punya kitab fotokopian dibuka itu halaman 46. Masih membahas seputar sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan pembicaraan yang hakiki, yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lahu sautun wa harfun, memiliki suara dan apa? Huruf. Sedangkan Al-Qur'an bukan makhluk, tapi Al-Qur'an apa? Kalamullah azza wa jalla. Kita lihat berikutnya, wasyahidu minal ayat, dan inti dari ayat yang mulia tersebut, ayat yang mana ini? Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Paham ya? Dan jika ada salah satu dari kalangan musyrikin minta perlindungan kepadamu, maka lindungilah sampai dia mendengar ucapan Allah, yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Inna fiha isbatul kalam lillahi azza wa jalla, bahwasanya dalamnya ada penetapan sifat kalam bagi Allah taala. Wa annal ladzi yutla huwa kalamullah, dan bahwasanya yang dibaca itu adalah ucapan Allah. Ingat-ingat, yang dibaca ucapan Allah taala. Karena Al-Qur'an maknanya apa? Al-Qur'an kemarin maknanya al-makru, yang dibaca. Sehingga Al-Qur'an karena maknanya al-makru, yang dibaca, berarti kalamullahi azza wa jalla. As-sautu sautul qari' wal kalamu kalamul bari. Suara-suara yang membaca itu makhluk, adapun kalam itu kalam zat yang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai salah loh ya, memahaminya bahaya kalau salah. Kita lihat berikutnya, barakallahu fikum. Wa qawluhu wa qad kana fariqum minhum, dan perkataan Allah Ta'ala, dan sungguh dahulu ada sekelompok dari kalangan mereka, ay al-yahud, kelompok dari kalangan Yahud. Wal fariq, apa makna fariq? Fariq maknanya adalah ismu jam'in la wahida lahu min lafdih. Fariqun itu adalah isim jamak, isim yang maknanya jamak, yang dia tidak punya mufrad dari lafadznya. Ini farik ini. Farik, lafadznya farik ini bukan farik loh ya, farik. Farikun, nah lafadz ini itu isim jamak dia. Isim jamak, isim yang maknanya jamak, dia tidak punya mufrad lagi. Karena dia sendiri sudah maknanya jamak. Jadi enggak ada farikun farikun, enggak ada. Farikun itu sendiri isim jamak, enggak punya mufrad. Bisa dipahami? Sehingga makna farikun ini sekelompok, banyak orang. Paham ya? Sekelompok banyak orang. Bukan apa? Bukan satu orang ya, tapi sekelompok banyak orang. Fariqun. Paham? Nama isim jamak. Kita lihat, yasma'una kalamullah. Sungguh dahulu mereka mendengar, sekelompok dari mereka mendengar ucapan Allah Ta'ala, ayat Taurat. Mendengar Taurat. Taurat itu kitab suci yang diturunkan pada Nabi siapa? Harun atau Nabi Musa? Taurat kepada Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Paham? Summa yuharrifunahu, kemudian mereka mentahrif. Tahrif itu apa maknanya kemarin, Ishaq? Sarfu apa? Sarful makna an dhahiril lafzi bi ghairi dalil. Paham? Memalingkan makna dari zahir lafadznya tanpa dalil, itu namanya tahrif. Haram atau mubah? Tahrif. Haram atau mubah? Haram. Yang diperbolehkan takwil yang maknanya apa? Tafsir. Paham ya? Takwil haram atau dirinci, Novel? Hukum takwil haram atau dirinci? Rinciannya. Mudah rinciannya. Ada orang datang ke antum misalkan, nah takwil hukumnya apa? Jawabannya rinciannya bagaimana rinciannya? Usama.
Sudah jelaskan tadi, cuma tinggal diubah dikit aja. Rinciannya bagaimana? Kapan haram, kapan yang bagus? Ayo. Takwil yang haram yang bagaimana? Yang maknanya tahrif. Nah, gitu orang kita ada. Sedangkan takwil yang diperbolehkan yang maknanya apa? Tafsir. Ingat-ingat ya, jangan sampai terbolak-balik, terombang-ambing oleh syubhat. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Summa yuharrifunahu, kemudian mereka mentahrif yata'awwalunahu ala ghairi ta'wilih. Mereka mengubah makna barakallahu fi di atas selain makna yang sahih. Min ba'di ma aqalu, setelah mereka paham gitu loh. Jadi rusaknya mereka itu mengubahnya setelah paham. Jadi bukan mereka enggak paham, mereka paham. Yang benar seperti ini, tapi mereka sengaja mengubah. Kita lihat fahimu, setelah mereka memahami. Karena memahami bukan dengan otak tapi dengan akal. Jangan bilang otakmu di mana, akal antum di mana. Paham ya? Bukan otakmu udah tahu nanya. Otaknya di mana? Antum tahu enggak otak di mana? Udah tahu nanya. Orang-orang itu keliru gitu. Otakmu di mana katanya udah tahu nanya. Ya kan? Otak di kepala. Akalmu di mana gitu yang benar, bukan otakmu. Karena orang berpikir dengan otak dan akal. Dengan akal, tidak setiap yang punya otak punya akal, tapi setiap yang punya akal pasti punya otak. Percaya enggak? Ayam, kambing, sapi, lembu, kerbau, otak punya enggak? Enggak punya? Otak punya, akal tak punya. Kita ini punya akal, otak pun ada. Bisa dipahami? Paham enggak? Makanya orang berpikir dengan otak dan akal. Dengan akal, otak ini mungkin punya peran tersendiri ya. Cuma secara umum dalilnya jelas. Aqalu fahimu, memahami. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya mata hati tapi tidak digunakan untuk memahami dengannya. Wa ma'a hadza yukhalifunahu ala basiratin. Bersamaan dengan ini mereka paham, mereka menyelisihi di atas ilmu dia. Sudah tahu, paham tapi selisih gitu loh. Yahud, pembunuh para nabi. Wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahui annahum mukhti'un, tahu bahwasanya mereka itu salah, keliru fi ma dhahabu ilaih, terhadap perkara yang mereka berpendapat padanya, min tahrifi, berupa perbuatan mentahrif, wa ta'wilihi al-matmumah. Perbuatan dia mentahrif, mengubah makna dari zahir lafadznya tanpa dalil, dan juga dari ta'wil yang tercela tersebut. Kemudian berikutnya wasyahid minal ayatil karimah, dan inti dari ayat yang mulia ini, anna fiha isbatul kalam lillahi ta'ala wa anna taurata min kalamihi ta'ala. Di dalamnya ada penetapan sifat kalam bagi Allah Ta'ala, dan bahwasanya Taurat termasuk, ingat termasuk lah ya, bukan semuanya. Bahwasanya Taurat termasuk ucapan Allah Ta'ala. Karena enggak semua ucapan Allah Ta'ala itu Taurat itu loh. Ada lafaz min. Kalau dalam bahasa Arab minnya apa namanya? Min tab'idiyah. Min tab'idiyah itu min yang menunjukkan di antara sebagiannya. Kalamullah semuanya Taurat atau ada yang lain? Kalamullah semuanya Taurat atau ada yang lain? Ada yang lain. Nah, Taurat min kalamillah, ada min itu kan. Dan bahwasanya Taurat itu min kalamihi ta'ala, termasuk ucapan Allah Ta'ala. Bukan semua ucapan Allah Taurat. Paham ya? Ada Al-Qur'an, ada Injil, ada Zabur. Itu termasuk ucapan Allah Ta'ala atau bukan? Nah, minnya min apa tadi? Min tab'idiyah. Min yang menunjukkan apa sebagian. Kita lihat berikutnya barakallahu fiik. Wa annal yahuda harrafuha, dan bahwasanya orang Yahud mereka mengubah maknanya. Wa ghayyaru fiha wa baddalu, mereka mengubah dan mengubah. Ghayyaru baddalu artinya sama, mengubah dan mengubah. Wa qaulu ta'ala yuriduna an yubaddilu kalamullah qul lan tattabi'una kadzalikum qala Allahu min qabl. Mereka menginginkan untuk mengubah ucapan Allah, katakanlah kalian jangan kalian mengikuti kami. Karena lan maknanya la ya, ini maknanya ya. Nanti ada penjelasannya kalau tidak salah ya. Nah, kalian jangan mengikuti kami. Demikianlah sungguh Allah Ta'ala telah mengatakan sejak dahulu. Maksudnya mengatakan apa? Menjanjikan. Karena Allah Ta'ala menjanjikan untuk Ahlul Hudaybiyah ghanimah, harta rampasan perang yang dihasilkan dari perang Khaybar khusus untuk mereka. Kita lihat. Nah, barakallahu yuriduna aim al-mukhallafun. Al-mukhallafuna min al-Arab alladziina ikhtaru al-maqam fi ahlihim wa syughlihim wa taraqu al-masira ma'a Rasulillah sallallahu. Artinya mereka menginginkan, maknanya apa? Menginginkan untuk mereka al-mukhallafun, untuk menyelisih, atau mereka ingin apa? Tidak ikut gitu ya. Tidak ikut
tidak ikut serta bersama Rasulullah SAW dari kalangan Arab. Apa Arab ini? Badui. Arab itu artinya Badui. Paham ya? Orang-orang Badui yang mereka memilih barakallahu fiikum tinggal bersama keluarga mereka dan kesibukan mereka, dan mereka meninggalkan berjalan bersama Rasulullah SAW. Ini yang mereka inginkan. Hina kharaja amal Hudaybiyah, ketika Rasulullah SAW keluar untuk apa? Pada kejadian Hudaybiyah. An yubaddilu kalamullah, mereka ingin mengubah ucapan Allah Ta'ala, ay yughayyiru kalamallahi alladhi wa'adallahu bihi ahlul Hudaybiyah khasatan bi ghanimati Khaybar. Mereka ingin mengubah ucapan Allah yang Allah Ta'ala menjanjikan untuk orang-orang yang ikut perang Hudaybiyah secara khusus dengan apa? Ghanimat Khaybar, harta rampasan perang Khaybar. Paham ya? Perang Khaybar, ada salah satu sahabat yang khusus diberi bendera. Sahabat yang mulia ini pilihan. Waktu itu segenap para sahabat berbicara, berbincang-bincang, jangan kami, jangan si fulan. Ternyata sahabat yang mulia ini yang dapat bendera tersebut. Siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Paham ya? Dan beliau barakallahu fiik dipilih dalam keadaan yang lainnya mengharapkan. Kemudian waktu itu beliau sakit apa? Sakit kedua matanya. Akhirnya dipanggil. Lalu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Ta'ala dan meludahi kedua matanya, sembuh seakan-akan tidak ada penyakit sama sekali. Itu perang Khaybar tidak salah ya. La utiyanna rayata ghadan gitu. Naam. Kita lihat sini barakallahu fiik, kullan tattabi'una. Katakanlah kalian jangan mengikuti kami. Hada nafyun bima'na an-nahi. La tattabi'una. Jangan ikuti kami. Kadzalikum qala Allah min qabl, ay wa'adallahu ahla Hudaybiyah. Demikianlah janji Allah kepada orang-orang yang ikut Hudaybiyah, anna ghanimata Khaybar lahum khassah, bahwasanya harta rampasan mereka, harta rampasan perang Khaybar khusus untuk mereka. Apa bedanya ghanimah sama fai'un sama salabun? Ayo diborong antum. Yang mana itu? Yang apa? Ghanimah, harta rampasan perang dengan peperangan. Ayo. Kalau fai, tapi serbu enggak atau baru ultimatum? Sama aja ya. Mau diserbu atau ultimatum intinya tanpa peperangan. Ya kan? Kemudian harta peninggalan musuh itu ditinggalkan, nah diambil kaum muslimin, namanya apa? Fai'un. Kalau salabun. Antum ingat salabun? Harta rampasan perang yang dihasilkan apa? Karena apa? Satu lawan satu. Dihafalkan ini istilahnya ya. Jangan sampai nanti antum gagal memahaminya. Man qatala qatila falahu salabuh, atau semakna itu barang siapa membunuh musuh yang dia bunuh maka dia mendapatkan salabnya. Paham ya? Nah, salab itu ya misalkan dia yang dibunuh satu orang, dikejar, bertemu, kemudian langsung dihantam itu ya, ditusuk misalkan atau mungkin ditembak akhirnya mati. Ternyata di kantongnya ada berapa kemarin? 1 kilo emas. Nah, kan milik yang bunuh. Paham ya? Ya mungkin aja namanya orang perang kan itu. Bisa dipahami ya bedanya ya? Ghanimah, fai'un, salabun. Na'am. Itu 3 istilah, jangan sampai gagal paham loh ya. Kalau udah diingatkan berkali-kali masih gagal paham, jangan. Kullama takarrar. Ya, setiap kali diulang-ulang seharusnya melekat. Kita lihat sini barakallahu fiikum, wasyahidu minal ayatil karimah. Dan inti dari ayat yang mulia ini, anna fiha isbatul kalam lillahi wa isbatul qaul lah. Bahwasanya ada di dalamnya penetapan sifat kalam Allah Ta'ala dan sifat apa? Berbicara bagi Allah Ta'ala. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala wa yaqul mata syaa idza syaa. Dan bahwasanya Allah Ta'ala berbicara dan berkata kapan pun Allah Ta'ala kehendaki, apabila Allah Ta'ala menghendaki. Wa annahu la yajuzu tabdilu kalamihi subhanahu bal yajibul amal bihi wattiba'uh. Dan bahwasanya enggak diperbolehkan mengubah ucapan Allah Ta'ala, namun justru wajib apa? Wajib mengamalkannya dan mengikutinya. Wa qauluhu watlu ma uhiya ilaika, perhatikan kitab itu,
dan bacakanlah apa yang telah diwahyukan kepadamu. Amarallahu nabiyyah sallallahu alaihi wasallam an yuwadiba ala tilawatil kitab al-muha ilaih. Di sini Allah telah perintahkan nabinya alaihi wasallam agar yuwadib, senantiasa terus-menerus yuwadib itu. Senantiasa terus-menerus membaca Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadanya. Wal wahyu, apa itu wahyu? Huwal i'lam bisur'atin wa khafa. Wahyu itu adalah pemberitahuan dengan cara cepat dan tersembunyi. Dapat wahyu itu, apa sih wahyu itu? Berita, pemberitahuan bisur'ah wa khafa, dengan cara cepat dan tersembunyi. Ya, orang enggak tahu. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kalau wahyu itu dari syaitan, bisikan, waswas, namanya wangsit kalau bahasa Jawanya. Nah ya, nah itu enggak jangan dianggap itu ya, wangsit dari syaitan. Walahu kayfiyatun madhkura fi kutubi usul tafsir. Dan yang namanya wahyu itu memiliki kayfiyat, yaitu gambaran-gambaran, bentuk-bentuk beraneka ragam. Cara-caranya penyampaiannya itu sebutkan dalam kitab-kitab apa? Usul tafsir. Min kitabi rabbik bayanun lilladzi uhiya ilaih. Dari kitab Rabbmu ini penjelasan untuk apa? Untuk yang diwahyukan kepadanya. La mubaddila li kalimatih. Tidak ada yang bisa mengubah untuk ucapan-ucapan Allah Ta'ala. Ay la mughayyira laha wa la muharrifa wa la muzila. Tidak ada yang bisa mengubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak ada yang bisa muharrif, yaitu apa? Mengubah maknanya, dan juga tidak ada yang bisa muzil, menghapus atau menghilangkannya. Paham ya? Setiap kali ada orang yang masukkan Al-Qur'an, ketahuan enggak? Ketahuan. Paham ya? Wasyahid min al-ayat, dan ini dari ayat yang mulia ini, isbatul kalimat lillahi ta'ala. Penetapan kalimat. Apa kalimat itu? Ya, beberapa kata milik Allah Subhanahu wa taala. Bicara maksudnya. Karena enggak mungkin ada kalimat enggak ada bicara. Iya kan? Ada kalimat-kalimat terlontarkan terdengar karena ada yang bicara. Iya enggak? Atau antum diam tiba-tiba dengar kalimat. Enggak mungkin kan? Ketika antum duduk diam dengar suara-suara, ada yang bersuara. Iya kan? Itu menunjukkan bahwasanya Allah Taala berbicara. Qalu inna hadzal Qur'ana yaqussu 'ala bani Israil. Sesungguhnya Al-Qur'an ini mengisahkan kepada Bani Israil wa hum hamalatut Taurat wal Injil. Yang mana mereka adalah pembawa Taurat dan Injil. Taurat diturunkan kepada Nabi siapa Zaki? Nabi Sulaiman atau Nabi Yakub? Taurat. Nah, Nabi Musa alaihissalam. Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Yahya. Kepada Nabi Sulaiman atau Nabi Adam? Zabur kepada Nabi Sulaiman atau Nabi Adam? Daud alaihissalam. Paham ya? Kalau udah mungkin soal aman, enggak ada istilahnya rintangan langsung. Bismillah. Kita lihat sini. Kata beliau barakallahu fikum, aktsaral ladzi hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Al-Qur'an mengisahkan kepada Bani Israil kebanyakan perkara yang mereka perselisihkan. Kakhtilafihim fi Isa, seperti perselisihan mereka mengenai Isa alaihissalam. Fal yahud iftarau fi haqqi sahih. Maka orang Yahud mereka berbohong, berdusta. Iftarau itu membuat kedustaan, membuat kebohongan. Modal dusta mengenai hak Nabi Isa alaihissalam. Wan Nasara ghalau fi. Sedangkan orang-orang Nasara ekstrim hulu terhadapnya. Sampai-sampai mengatakan Nabi Isa anak siapa? Anak Allah. Hulu atau tidak? Hulu. Dalilnya mana kisah mengenai hal tersebut? Wa qalatul yahudu Uzair ibnullah. Wa qalatul nasara al-masih ibnullah. Apa kata Allah Ta'ala? Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiruna qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Kita lihat di sini sedikit lagi biar selesai sekalian. Barakallahu fikum. Kata beliau, faja'al Qur'an bil qaulil wasfi al-haq, masyaallah. Kemudian datanglah Al-Qur'an dengan apa? Ucapan yang pertengahan dan benar. Annahu Abdullah wa rasuluh. Bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah dan utusannya, bukan apa? Bukan Rabb seperti orang-orang yang antum saksikan sebagian tempat di pinggir jalan itu. Paham ya? Agama Kristen, Katolik, ya kan? Mereka menyembah apa? Patung. Alasannya ini ada juga yang mengatakan 3 in 1. Paham ya? Nah, satu ilah tapi di dalamnya itu ada 3. Nah, ada Tuhan Bapa, Tuhan, ada Ruhul Kudus, macam-macam seperti itu. Jangan percaya barakallahu fiik. Nabi Isa alaihissalam masih hidup atau sudah meninggal? Masih hidup. Kapan akan turun?
di akhir zaman. Turun sebagai nabi baru atau pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mafhum? Bukan nabi yang baru ya. Kita lihat dikit lagi kata beliau, wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum min, dan kalimat tersebut diberikan kepada Maryam dan ruh min. Maksudnya apa kalimat apa? Kun fayakun. Naam, dan ruh min itu maksudnya salah satu ciptaan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa syahid min al-ayatil karimah, inti daripada ayat yang mulia ini, anna fiha isbata anna al-Qur'an kalamullah taala lima tadammanahu min al-ihatah bil kutubis sabiqah. Bahwasanya Al-Qur'an itu adalah ucapan Allah taala dikarenakan apa yang terkandung di dalamnya berupa apa? Ihatah, meliputi kitab-kitab yang sebelumnya. Wal hukmi fil khilaf, dan juga menghukumi, meneraikan, mendamaikan dalam perselisihan bainat tawaif yang terjadi antara kelompok-kelompok yang ada ahlu kitab, ya, yang ada pada ahlu kitab bil qisti, dengan apa? Keadilan. Wa hadza la yakun, dan ini tidak terjadi illa min indillah, kecuali datang dari Allah taala. Karena Al-Qur'an kalau seandainya datang dari makhluk itu akan dijumpai perselisihan yang banyak. Dalilnya Izam, kalau Al-Qur'an datang dari makhluk itu niscaya akan banyak perselisihan di dalamnya. Tapi karena datang dari Allah taala, maka yang ada hanya apa? Yang ada hanya keyakinan dan tidak ada keraguan. Naam. Walau kana min 'indi ghairillah la wajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya Al-Qur'an itu datang dari selain Allah taala, niscaya mereka akan menjumpai perselisihan yang banyak. Tapi enggak ada perselisihan di situ. Semuanya adalah kejujuran, semuanya adalah keyakinan. Kenapa? Karena datang dari siapa Al-Qur'an? Dari Allah Subhanahu wa taala. Wa istafadu min majmu'il ayat allati saqaha al-mu'allif. Jadi ambil faedah dari kumpulan ayat-ayat yang disebut oleh mu'allif, disimak kitabnya, isbatul kalam lillah, penetapan sifat kalam untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa madhhabu ahli sunnah wal jamaah, dan keyakinan madhab ahli sunnah wal jamaah, isbatu ma dalla alaihi alkitab was sunnah, menetapkan apa yang telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an was sunnah, min berupa annallaha mausufun bil kalam, bahwasanya Allah Taala disifati dengan sifat kalam, berbicara. Wa kalamu subhanahu min sifatihi az-dzatiyah, dan ucapan dan kalam Allah Taala merupakan sifat-sifat Allah Taala yang sifatnya dzatiyah. Pertanyaannya, sifat dzatiyah itu sifat yang bagaimana? Raihan, bahwasanya sifat kalam merupakan sifat-sifat dzatiyah, ya, yang liqiyamihi bihi, yang senantiasa tegak dengannya, wa tisafihi bihi, dan senantiasa tersifati dengannya. Mutasifan biha, ya. Artinya apa artinya? Sifat yang apa? Yang senantiasa dan terus menerus Allah Ta'ala tersifati dengannya, itu dzatiyah. Paham ya? Naam. Seperti As-Sami, Al-Alim, paham ya? Kalam juga masuk gitu loh ya. Jadi walaupun tidak sedang berbicara, sifat kalam ada pada Allah Ta'ala. Wa min sifatil fi'liyah al-waqi'ah bi masyiatihi wa qudratihi. Ini penjelasan setelahnya. Dan juga termasuk sifat-sifat fi'liyah bagi Allah Ta'ala yang terjadi dengan kehendaknya dan kemampuannya. Fa yatakallamu idza syaa, kaifa yashaa, bima yashaa. Maka Allah Ta'ala berbicara apabila Allah Ta'ala menghendaki, dan bagaimana sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala, dan dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Walam yazal mutakalliman, dan senantiasa Allah Ta'ala terus menerus mutakalliman, nah berbicara, tapi dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yazalu mutakalliman, dan terus menerus Allah Ta'ala mutakalliman, maksud zat yang senantiasa berbicara walaupun sedang tidak berbicara. Li'annahu lam yazal wa la yazalu kamilan wal kalam min sifatil kamal, dikarenakan Allah Ta'ala senantiasa dan terus menerus sempurna. Oleh karena itu sifat kalam merupakan sifat yang sempurna. Wa li anna Allah wasafa bihi nafsahu wa wasafa bihi rasuluh, dan dikarenakan Allah Ta'ala dan Rasulnya mensifati diri Allah Ta'ala dengan sifat tersebut. Wa sayati dzikru madhhabil mukhalifin fi hadhil masalah ma'a ar-radd alaih insyaallah Ta'ala, dan akan datang nanti penyebutan madhab orang-orang menyelisih dalam permasalahan ini bersama bantahannya insyaallah Ta'ala. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.